Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas melanjutkan kajian kultum dari kitab karya Imam Al-Ghazali tentang muhasabah. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan tentang kalau kemarin itu muhasabah tangan, nah sekarang adalah muhasabah lisan, mengintrospeksi lisan kita. Di sini ditulis ammal lisanu fali annahu mumtalikun bitab'i wala mu'nata alaihi fil harakah. Lisan itu akan bergerak dengan sendirinya, dan lisan itu ketika bergerak nggak ada biaya. Yang namanya komentar itu kan gampang, Mas Toto. Pemain bola sama komentator lebih hebat mana? Lebih hebat komentator. Komentator itu saya kemarin nonton Indonesia lawan Vietnam itu ya, mau komentar gimana, nggak komentar gimana. Kenapa itu pemain lapis 2 nggak pernah kok dipasang sama Sintayong? Udah jelas-jelas Indonesia nggak pernah juara Piala AFF, ini untuk pertandingan kok pakai pemain di bawah U22. Yang namanya komentator itu ada aja, seolah-olah saya lebih pintar daripada Sintayong pelatih timnas, ya kan? Yang namanya lisan itu dalam hal yang namanya komentar itu, kata Imam Ghazali, wala mu'nata alaihi fil harakah. Nggak ada biaya untuk ngomong itu ceplas-ceplos, nggak ada biaya. Maka dilanjutkan, padahal wajinayatuhu azimatun bil ghibah. Dosanya itu besar dengan menggunjing, berbohong, mencela, kemudian dan lain sebagainya. Wadu'ai alal a'da wal mumarah, termasuk mendoakan jelek kepada musuh kita itu nggak boleh sebenarnya. Mendoakan jelek kepada musuh kita. Musuh kita itu bukan musuh Islam loh ya. Kalau musuh Islam itu baru, tapi kalau musuh kita itu kadang-kadang ada persaingan ekonomi, persaingan jabatan dan sebagainya, ya kan? Kalau ada yang saudara kita berangkat dari hal yang terkecil dari saudara kita, ada yang nggak cocok sama kita, kadang kita gedek, nggak boleh. Kita justru harus mendoakan saudara kita, mudah-mudahan diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah. Ya Mas Toto ya, ternyata ketika ngaji salah kemarin saya, ketika kita kesel sama saudara kita, loh itu kan saudara kita, beriman kepada Allah, sholat masih sholat, hanya dalam beberapa poin nggak cocok dengan kita. Taruhlah dia salah, salahnya berapa persen, baiknya lebih banyak, maka mendoakan saudara kita yang jelek itu termasuk berdosa. Ingat-ingat tuh ya Ustadz Duda ya, Masya Allah. Apalagi mendoakan nggak baik kepada orang soleh, nggak boleh. Makanya doanya bagaimana ketika kita kepada jemaah Masjid Nurul Ikhlas, ya minimal ketika temu assalamualaikum, terus bersalaman, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mukminat. Udah didoain setelah sholat, habis sholat diomelin lagi, diomongin lagi, ya itulah manusia. Di sini kita diingetin bahwa muhasabah diantaranya objek lisan itu yang nggak kita sadari adalah bergerak semaunya sendiri, lepas kontrol, pada gilirannya menghasilkan dosa, termasuk wadu'ai alal a'da, mendoakan musuh. Musuh ini tentunya kalau musuh agama seperti Israel yang telah menzolimi orang Palestina itu baru itu. Allahumma ahlik, ya Allah binasakanlah orang-orang yang membunuh atau memusuhi Islam dan kaum muslimin. Itu baru. Lah kalau saudara kita sesama muslim bagaimana? Doakan yang baik, mudah-mudahan dapat hidayah, karena setan itu tujuannya menjerumuskan manusia ke neraka. Ini ada cerita, satu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, itu sering saya kutip, berjumpa dengan seorang pemuda ekstrim lah, habis itu mau bom katakanlah tempat maksiat. Ditanya sama Syekh Sya'rawi itu, wahai pemuda, mau kemana kau? Aku mau ngebom tempat maksiat, diskotik lah, kayak gitu. Nah terus tujuannya untuk apa? Karena mereka itu sudah ahli maksiat biar ke neraka, kayak gitu. Nah terus ditanya, yang menginginkan manusia ke neraka iblis apa orang yang beriman? Habis itu dia sadar nggak jadi ngebom. Yang ingin manusia masuk neraka itu kan iblis. Nah kita baru diuji dikit aja udah ngumpat dan lain sebagainya, nggak layak bagi orang yang beriman. Maka dari itu
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik, atau kalau nggak bisa diem. Di antara doa yang ucapan yang baik, doa. Tadi kita diminta oleh Pak Haji Saifuddin Lutfi untuk mendoakan saudaranya, kita berdoa. Hakikatnya kata dalam hadis itu, apabila engkau mendoakan saudaramu kebaikan, maka qalatil malaikah, malaikat itu menjawab, doain juga, falaka mithlah, untukmu semisal doa yang engkau tujukan kepada saudaramu. Mudah-mudahan kita bisa menghiasi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan yang baik, dan mudah-mudahan doa tadi kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.